Halo guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Di video ini gue bakalan kasih tahu kalian semua mata kuliah apa aja yang dipelajari di jurusan Teknik Sipil pada tahun pertama. Nah, tahun pertama ini maksudnya di semester 1 dan semester 2. Mungkin kalian yang udah keterima dari jalur SBMPTN, masuk Teknik Sipil, gue ucapin selamat karena kalian sudah diterima. Dan buat kalian yang belum keterima di jalur SBMPTN, jangan menyerah, tetap semangat karena kalian masih bisa masuk lewat jalur mandiri atau mungkin kalian bisa gap year. Jadi tetap semangat guys. Nah, buat kalian yang udah keterima di jurusan Teknik Sipil, mungkin kalian bakalan bertanya-tanya, ini kuliah Teknik Sipil nih semester 1-2 nanti ini bakalan belajar apa sih? Mungkin kalian banyak yang bingung nanti harus kayak gimana. Jadi pada video kali ini gue bakalan ngejelasin mata kuliah apa aja yang kalian pelajari di tahun pertama. Nah, jadi di tahun pertama ini kalau di ITS itu kayak ada dua pembagian gitu. Ada namanya pelajaran UPMB sama pelajaran jurusan. Nah, pelajaran UPMB itu kayak pelajaran matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, agama. Terus mata kuliah jurusan. Mata kuliah jurusan ini adalah mata kuliah yang ada hubungannya sama jurusan kalian. Oke, jadi langsung aja kita mulai dari semester 1. Kalau gue waktu itu di semester 1 itu gue sekitar ada 7 mata kuliah. Yang pertama itu matematika 1, fisika 1, kewarganegaraan, agama Islam, struktur statistik tertentu, statistik dasar, sama bahasa Indonesia. Nah, untuk mata kuliah sipil ya di semester 1 itu cuma 2, cuma struktur statistik tertentu sama statistik dasar. Jadi yang paling pertama gue jelasin dari struktur statistik tertentu dulu ya. Struktur statistik tertentu atau yang biasa kita sebut tuh SST, atau yang sering juga kita sebut dengan mekanika teknik 1, yaitu adalah kita tuh kayak menghitung reaksi-reaksi yang terjadi pada suatu batang. Jadi ini misalnya di sini bakalan ada gambarnya nanti. Jadi tuh kita menghitung reaksi tumpuan yang terjadi pada setiap tumpuan. Kalau SST dia tuh cuma 2 tumpuan, jadi yang satu sendi, yang satu roll. Nah, sebenarnya ada juga sih yang pakai jepit, tapi ini untuk pertama kalinya kita tuh biasanya belajar dari sendi dan roll dulu, karena itu struktur statistik tertentu. Jadi tuh kita di sini mempelajari reaksi yang terjadi pada tumpuan itu. Jadi tuh kita belajar reaksi horizontal, reaksi vertikal. Terus kita juga mempelajari gaya-gaya dalam yang terjadi pada batang itu. Yang pertama kayak gaya lintang, terus gaya normal, sama gaya momen. Terus nanti pertengahan semester setelah UTS itu kita belajar tentang konstruksi rangka batang. Jadi tuh nanti kita menghitung tiap batangnya itu memiliki gayanya berapa gitu. Apakah tarik atau tekan, nanti kita pelajari itu semua. Nah, sekarang kita lanjut ke mata kuliah kedua, yaitu statistik dasar. Nah, mungkin banyak dari kalian pas SMA itu udah belajar tentang statistika di matematika. Nah, ini tuh sebenarnya mirip-mirip. Kita tuh tetap berhadapan dengan sampel, populasi, terus jumlah data-data kayak gitu. Tapi kali ini tuh kita menghitung statistiknya itu dalam bidang teknik sipil. Misalnya tuh kita menghitung peluang dalam bidang teknik sipil. Kayak misalnya gini, suatu kontraktor alat-alat berat membutuhkan bulldozer untuk membangun suatu bangunan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, hanya 50% bulldozer yang dapat dipakai selama 6 bulan terakhir. Bila kontraktor itu berencana untuk membeli 3 bulldozer baru, kira-kira berapa probabilitas bahwa satu bulldozer itu dapat berfungsi setelah 6 bulan? Nah, itu adalah salah satu contoh soal yang masih gue ingat sampai sekarang. Nah, buat kalian yang pengen tahu banyak-banyak soalnya, nanti kalian bakal temuin ketika kalian udah kuliah di teknik sipil. Oke, jadi itu tadi adalah 2 mata kuliah teknik sipil yang dipelajari di semester 1. Nah, untuk selanjutnya gue bakalan ngebahas tentang mata kuliah UPMB yang dipelajari di semester 1. Untuk yang pertama ini, yang ada hubungannya sama teknik sipil, gue bahas dari matematika ya. Sebenarnya banyak kampus-kampus lain itu menamakan matematika dengan kalkulus. Ya sebenarnya sama aja sih ya, cuma beda-beda dikit aja gitu. Perbedaan kalkulus sama matematika itu cuma bedanya di kalau matematika 1 itu di bab satunya dia tuh belajar tentang matriks. Nah, jadi awal-awal kita belajar tentang matriks. Kalian pasti di SMA udah pernah kan namanya belajar matriks 2x2, matriks 3x3, kayak matriks penjumlahan perkalian gitu udah pernah kan? Tapi apa bedanya sama di kuliah ini? Jadi tuh kita di kuliah ini kita belajar matriks yang tingkatannya lebih di atas lagi daripada yang pas SMA. Di sini kita tuh belajar matriks 4x4, 5x5. Terus juga selain matriks, kita juga belajar tentang diferensial, tapi ini turunan lebih tingkat di atasnya lagi. Jadi itu semua yang dipelajari pas SMA tuh kayaknya bakalan kepake beberapa di kuliah, tapi di sini tuh kayak versi upgrade-nya gitu. Jadi kayak lebih disusahin dikit lagi. Nah, untuk mata pelajaran selanjutnya yang ada hubungannya dengan teknik sipil yaitu fisika. Di fisika 1 ini kita belajar tentang kinematika. Jadi kalau kalian tahu GLB GLBB itu kita ulang lagi di sini. Terus kita belajar tentang gerak parabola, tentang fluida dinamis, tentang gerak peluru, tentang bandul. Ya pokoknya serba-serba yang ada hubungannya sama kayak gitu kita pelajarin semua. Terus di fisika ini kita tuh ada praktikum. Jadi praktikum pertama di jurusan teknik sipil itu ada di pelajaran fisika 1, bukan di pelajaran teknik sipil ya.
Oke, terus mata kuliah selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia. Nah, untuk Bahasa Indonesia ini, kita waktu itu belajar tentang cara membuat laporan. Jadi itu kayak membuat laporan yang sistematis gimana. Terus ya, pokoknya kita membuat gimana supaya laporan itu dapat dimengerti orang. Terus yang selanjutnya yaitu kewarganegaraan. Nah, di kewarganegaraan ini kita tuh belajar tentang undang-undang yang ada di Indonesia, mulai dari undang-undang dasar, terus peraturan pemerintah. Nah, di sini tuh kita kayak dihadapkan di suatu kondisi masalah. Terus kita suruh mengidentifikasi kira-kira kalau masalah kayak gini itu bertepatan dengan undang-undang nomor berapa. Terus kita kayak suruh mencari solusi gitu dari masalah itu. Ya kurang lebih kayak pelajaran PKN pas masih SMA sih. Tapi ini ya kayak gambaran besarnya tentang undang-undang gitu aja sih. Nah, untuk mata kuliah selanjutnya yaitu pendidikan keagamaan. Jadi sebenarnya di jurusan lain itu ada yang dapat pendidikan agama tuh di semester 2. Ada yang udah dapat di pendidikan agama di semester 1. Kalau gue waktu itu dapatnya di semester 1. Oke, jadi itu adalah mata kuliah yang kita pelajari di semester 1. Nah, sekarang gue akan lanjutin mata kuliah teknik sipil di semester 2. Jadi untuk yang pertama yang ada hubungannya sama teknik sipil yaitu pelajaran mekanika bahan. Nah, jadi mekanika bahan atau biasa kita sebut Mektek 2. Nah, kalau tadi kan struktur statis tertentu itu adalah Mektek 1. Kalau mekanika bahan ini kayak lanjutannya dari struktur statis tertentu tadi, yaitu mekanika teknik 2 gitu. Jadi tuh di mekanika bahan ini tuh kita belajar tentang momen inersia suatu balok, titik tengah subu X, titik tengah subu Y-nya. Terus kita juga belajar tentang defleksi. Defleksi itu apa sih? Jadi defleksi itu adalah perubahan bentuk yang terjadi dalam balok akibat ada beban di atas balok itu. Nah, defleksi itu biasanya terjadi searah dengan subu Y. Jadi misalnya kalau ada balok kayak gini, terus dia diberi tekanan, nah dia kan akan melengkung kayak ke bawah gini. Nah, itu namanya defleksi. Gimana sih cara kita menghitung defleksi? Jadi itu kita menghitung defleksi dari posisi mula-mula balok sebelum diberi beban, terus kita menghitung ketika balok itu sudah diberi beban. Nah, pada kriteria kekuatan, balok itu harus bisa menerima gaya geser dan momen lentur. Pada kriteria kekakuan, balok itu harus cukup kaku untuk menahan defleksi yang terjadi pada batang agar batang itu tidak melendut melebihi batas yang telah ditentukan. Oke, terus mata kuliah selanjutnya di semester 2 yaitu pemrograman komputer. Nah, kalau waktu itu di kelas gua, kita tuh pakai software aplikasi SketchUp. SketchUp itu adalah suatu program aplikasi di mana tuh kita bisa membangun suatu konstruksi di aplikasi itu. Kalau waktu itu gue inget pas awal-awal belajar itu kita disuruh bikin kayak desain rumah. Jadi waktu itu gue inget banget kita kayak ditugasin satu kelompok berlima apa bertujuh gitu. Waktu itu kita disuruh mendesain pelabuhan. Jadi kalau waktu itu gue diajarinnya pemrograman komputer itu dia tuh lebih kayak belajar gimana caranya kita membangun suatu konstruksi. Nah, jadi di semester 2 itu kita cuma belajar 2 mata kuliah teknik sipil. Jadi kayak tadi sama persis. Di semester 1 kita belajar 2 matkul sipil, di semester 2 pun kita juga belajar 2 matkul sipil. Selanjutnya mata pelajaran yang kita pelajari di semester 2 yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya gue waktu itu inget banget kita belajar tentang speaking, listening, writing, reading, dan lain sebagainya. Di situ gue juga inget banget pas bahasa Inggris tuh kita kayak disuruh mendeskripsikan satu aplikasi. Jadi waktu itu kayak satu kelas tuh dosennya kayak kasih 7 aplikasi. Maksudnya aplikasi ini kayak aplikasi Android atau iOS ya maksud gua. Terus kita suruh mendeskripsikan aplikasi itu tentang apa. Terus kita dicek gitu grammarnya apakah benar apa salah. Ya kurang lebih kayak bahasa Inggris pas SMA sih. Paling nggak jauh-jauh dari speaking, listening gitu-gitu sama tentang grammar gitu sih. Terus juga di akhir semester itu kita bahasa Inggrisnya kayak ada ambil nilai speaking gitu. Oke, terus mata kuliah selanjutnya yaitu Pancasila. Nah, kayak yang tadi udah gue bilang di awal, sebenarnya tuh pas awal-awal beberapa jurusan lain tuh ada yang Pancasila dulu baru kewarganegaraan. Tapi kalau gue teknik sipil itu semester 1-nya kewarganegaraan, semester 2-nya Pancasila. Sebenarnya ini Pancasila tuh menurut gue nggak beda-beda jauh sama kewarganegaraan. Tapi kan kalau tadi kewarganegaraan tuh lebih berfokus ke peraturan perundang-undangan. Kalau Pancasila ini tuh lebih fokus ke nilai-nilai Pancasila. Jadi tuh kayak misalnya kita dihadapkan suatu masalah, terus kita suruh mencari sila yang berhubungan sama itu tuh sila keberapa gitu, dan kita suruh menyelesaikan masalah itu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Sebenarnya mirip-mirip sama kewarganegaraan. Tapi ya bedanya kalau Pancasila ini yang ada hubungannya sama nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, selanjutnya di sini kita belajar matematika 2. Nah, tadi kan semester 1 tuh matematika 1. Pas semester 2 ini jadi matematika 2, yaitu kayak kalau tadi kita matematika 1 di semester 1 itu tadi kita belajar tentang diferensial, kalau di semester 2 ini matematikanya kita belajar tentang integral. Jadi kita tuh belajar tentang integral tentu, integral tak tentu, integral parsial, terus kita juga belajar integral trigonometri, terus kita juga belajar tentang penerapan dari integral itu. Kayak pas ini gue inget banget waktu itu kita mencari luas dataran menggunakan integral. Terus kita menghitung
menghitung volume benda putar pakai integral. Terus kita waktu itu menghitung panjang busur. Terus kita juga menghitung tentang luas kulit benda putar, semua itu dengan menggunakan integral. Semester 2 ini menurut gue matematikanya rada lebih sulit dari yang semester 1, karena ya pastilah ya integral pasti kayaknya lebih sulit sih di mana-mana. Nah, terus selanjutnya kita juga meneruskan fisika 1 yang tadi. Di semester 2 kita belajar fisika 2. Fisika 2 itu lebih ke arah listrik. Jadi itu kita kayak belajar medan listrik, hukum Ohm, hukum Kirchhoff. Jadi ya kurang lebih fisika sama matematika itu rata-rata tuh kayak ngambil dari pelajaran SMA, cuma di sini tuh kayak kita tuh lebih belajar kayak levelnya lebih naik lagi gitu daripada level yang SMA. Gue tuh sebenarnya juga rada-rada bingung lagi, kenapa kita teknik sipil belajar tentang listrik gitu. Kan sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Tapi mungkin nanti suatu waktu kayaknya ada hubungannya gitu. Mungkin di semester-semester berikutnya ya, tapi gue belum tahu karena gue masih semester 5. Nah, mata kuliah terakhir di semester 2 ini yaitu kimia. Nah, untuk di teknik sipil itu kita cuma pelajari kimia 1 kali, yaitu di semester 2 ini. Kimia di semester 2 ini tuh kita belajar tentang teori atom, terus larutan buffer, terus larutan penyangga, terus hidrolisis, terus kita menghitung nilai konsentrasi larutan, terus kita menghitung nilai pH asam basa, dan lain sebagainya. Oke guys, jadi itu tadi adalah beberapa mata kuliah yang bakal kalian pelajari di tahun pertama nanti, di semester 1 dan semester 2 ketika kalian masuk teknik sipil. Jadi udah ada gambaran kan kira-kira kalian nanti bakalan belajar apa pas masuk teknik sipil. Jadi gue berharap semoga kalian yang udah nonton video ini tuh kalian jadi tahu nanti kira-kira kalian bakalan belajar apa. Jadi kalian tuh nggak bakal kaget lagi sama pelajaran-pelajarannya. Jadi ya kayak gitulah guys. Semoga kalian suka sama videonya ya. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan yang pasti klik tombol subscribe. Karena dengan kalian klik tombol subscribe, kalian bantu channel ini untuk ngupload lebih rajin lagi. Jadi pastikan kalian klik tombol subscribe ya. Buat kalian yang mungkin ada pertanyaan tentang teknik sipil atau yang lainnya, kalian boleh tanyain pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa DM Instagram gue di sini. Jangan lupa di follow ya. I'll see you guys on my next video, and as always, stay cool and humble. Bye bye.